Halo sobat-sobat podcastku, kembali lagi bersama kami di podcast Go Green. Memang konsep podcast kami ini ijo-ijo ya bro ya. Oke, ini teman saya, teman seangkatan saya, teman dari saya ngekos di awal di sini guys. Untuk hari ini podcast kami seperti biasa, kita di sini bahas tentang hukum. Hukum yang kita bahas di sini adalah hukum dagang, yang dimana mungkin teman saya ini sudah mendalami materi-materi tentang hukum dagang guys. Oke bos, boleh perkenalkan namanya kepada teman-teman kita ini? Halo sobat podcast, kenalin namaku Jenadi Pramadan dari mahasiswa hukum ya, mahasiswa hukum UIN Sumatera Utara. Ini sekarang saya semester 7. Mungkin itu aja lah perkenalannya ya kan. Ya, jadi gini bro, sini kita bahas hukum dagang ini bro ya. Kamu tahu nggak sih bro, pengertian secara singkat dan padatnya apa itu hukum dagang bro? Jadi hukum dagang ini hukum dagang ini bagian dari hukum perdata juga. Oke bro. Secara khusus mengenai hubungan antara dalam perdagangan atau kegiatan usaha. Jadi sumber hukum dagang ini di Indonesia itu sumbernya dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diambil dari Wetboek Belanda. Itulah. Tapi semenjak udah di Indonesia ini banyak juga lah perubahan ketentuannya diperbarui karena mengikuti perkembangan juga kan dan mengikuti alur dagang di Indonesia ini. Mungkin itu sih secara singkatnya, hukum dagang itu bagian juga dari hukum perdata. Itu dia. Berarti memang hukum dagang ini dia ospek ini ke hukum perdata gitu ya bro? Iya. Oke, siap. Oh, sebelum kita panjang ngobrol bro, di sini kita ada minum kita bos. Kita minum dulu. Kita sebagai moderator sini nggak mungkin nggak minum untuk tamu kita ya bro ya. Cheers dulu lah, cheers. Cheers dulu bro. Oke, sedikit ini sponsor kami dari Mineral bro. Oke. Lanjut lagi nih bro. Cerita-cerita tentang hukum perdata tadi nih kan bro. Berarti kamu tahu dong secara singkat ciri khas dalam hukum dagang ini tuh apa bro? Iya, hukum dagang itu kayak mengatur segala hal yang menyangkut, contohnya seperti perusahaan dan persekutuan dagang, firma, CP, PT, perikatan dagang, surat berharga kan ada saham, cek, giro, wesel, pengangkutan barang dan orang, asuransi, kemudian ada kepailitan dan PKPU. Itu hukum dagang itulah apa yang mengatur dalam hal yang itu tadi yang aku sebutkan tadi itu. Berarti perusahaan itu termasuk di dalam hukum dagang itu juga ya? Jadi perusahaan itu kalau kita misalnya membangun perusahaan, ya itu tadi KUHD ikut serta di dalam apa tadi perusahaan itu. Oke bro, cerita tentang dalam kita perusahaan ini kita bahas tadi kan bro. Secara singkatnya dia nih bro ya, gimana bilangnya ya? Di dalam hukum dagang ini berarti perusahaan ini termasuk badan usahanya atau tidak? Atau ada nggak badan-badan usaha dalam hukum dagang ini bro? Iya, ada badan-badan usaha yang diatur dalam hukum dagang itu ada. Seperti firma, kemudian CP, perseroan terbatas atau PT, koperasi, itulah yang masuk di dalam hukum dagang. Itu dia. Berarti dia mencakupnya luas ini bro, hukum dagang ini ya? Iya, luas juga. Oke bro, sedikit lagi saya bertanya nih. Kamu mungkin tahu lah ya, dalam hukum dagang ini pasti nggak mungkin dong dalam perdagangan nggak ada surat berharga. Pasti kamu paham itu, kamu kan sudah mempelajari dalam hukum dagang ini kan. Ada nggak surat berharga dalam hukum dagang ini dan transaksinya yang dalam perdagangan ini? Coba jelaskan bro. Apa yang dicakup di dalam itu? Kalau dalam perdagangan itu, surat berharga itu memegang peran penting sebagai alat pembayaran atau bukti. Nah, contohnya itu kayak cek kan, atau giro, wesel, saham. Masing-masing memiliki syarat formil agar dapat ditindaklanjuti dan punya kekuatan hukum. Ini semua diatur dalam hukum dagang. Jadi kayak saham, wesel itu semua diatur dalam hukum dagang, dalam surat berharga dan diatur dalam hukum dagang. Itu dia. Semua tercakup ya bro ya. Banyak sih berarti termasuk di dalam hukum dagang ini ya bro ya. Banyak. Berarti memang kita, lu tahu sendiri lah gimana Indonesia ini kan memang negara hukum kan. Iya. Sampai perdagangan aja udah jadikan hukum. Iya. Ini salut sih memang. Ya memang harus mau kayak manapun perdagangan itu harus diatur supaya kestabilan ekonomi kita ini ya bisa lah pokoknya mengatur ekonomi di Indonesia ini. Jadi
Jadi kalau kita nggak diatur nih hukum dagang di Indonesia, mungkin ya orang-orang akan semena-mena gitu, kayak contoh kayak perusahaan apa segala macam PT itu kan. Jadi dia kalau misalnya nggak diatur semena-mena untuk membuka perusahaannya di Indonesia ini, makanya harus diatur dalam hukum dagang. Wah, keren sih ini materi dalam hukum dagang ini bro. Berarti secara tidak langsung di dalam hukum dagang ini aturannya ini ketat biar semua perdagangan yang ada di Indonesia ini tetap didasari dengan hukum-hukum bro. Iya. Itu maksudnya ya bro. Iya. Secara singkatnya gitulah ya. Jadi pendapatmu bro Nah, di dalam hukum dagang ini itu dicakup juga nggak sama hukum dagang Indonesia ini tentang perdagangan internasional bro? iya dicakup. Nah, kayak ya contoh kayak ekspor impor itu diatur juga Di dalam hukum dagang ini? Dalam hukum dagang itu diatur. Cuma kan dia ada yang lebih spesifik lagi aturannya. Dia kayak gitu. Kayak hubungan bilateral, multilateral dalam hukum dagang itu. Nah, contoh kayak ya itu tadi kerjasama apa namanya? Kerjasama dalam perdagangan antara negara lain, negara lain. ini Nah, ya itu sama negara lain lah ya. ya bro. itu diatur Oke, dalam oke, hukum oke. dagang, itu juga diatur. Ya, kayak gitu ya. Jadi hukum dagang ini kan berarti bukan hal yang lumrah di Indonesia ini pasti dong. Ya pasti. Berarti secara mengikuti ragam di Indonesia ini bro, perkembangan hukum dagang di era modern ini menurut lu gimana tuh? Jadi apa namanya, hukum dagang sekarang ini kan apalagi istilahnya kita udah modern ya kan. Oke. Jadi saat ini hukum dagang di Indonesia tidak hanya bersumber pada KUHD juga sebenarnya, tapi juga pada undang-undang khusus seperti undang-undang perseroan terbatas. Jadi PT pun ada juga undang-undang khususnya. Nah, baru kemudian kayak kepailitan itu ada undang-undangnya juga, undang-undang perdagangan. Ya, dia istilahnya KUHD ini dipecah-pecah lagi. Itu dia ada yang lebih aturan yang spesifik. Macam tadi kan undang-undang PT itu perseroan terbatas itu ada lagi. Kemudian hukum kebiasaan perdagangan internasional, itulah prinsip-prinsip hukum dagang internasional. Jadi itulah, jadi hukum dagang ini sekarang ini udah berkembang. Apalagi sekarang kan udah era modern. Ya, tadi ada yang lebih spesifik lagi lah aturannya. Itu sekarang perkembangannya ya udah pesat lah kalau di Indonesia ini. Berarti secara nggak langsung ini bro ya, hukum dagang ini dia mengikuti era modern kita ini lah ya. Iya. Dia tidak tertinggal dengan teknologi-teknologi terbaru yang ada di Indonesia ini kan bro ya. Ya, dia Oh, mengikuti perkembangan zaman lah. Keren sih ini bro hukum dagang ini. Jadi kawan-kawan, mungkin itu yang dapat kita bahas dalam hukum dagang ini. Udah jelaskan juga sama teman saya dari pengertian hukum dagang sampai tadi perkembangan hukum dagang di era modern ini. Dan ternyata hukum dagang ini nggak bisa tertinggal oleh zaman era modern ini bro ya. Iya. Dia tetap mengikuti pesatnya teknologi Indonesia ini bro. Oke bro, jadi cerita sedikit nih bro, gimana nih perjalanan kita ke sini, ke podcast ini? Aman nggak, lancar nggak? Aman. Aman ya, lancar. Jadi pas bro calling untuk datang podcastnya, saya sangat bersemangat lah istilahnya kan. Kita sharing-sharing berbagai ilmu yang kita udah dapet, apalagi dari kita belajar ini kan. Makanya pas bro bilang kita membahas hukum dagang ya, saya semangat lah istilahnya. Ya. Mungkin biar di sini kita sama-sama belajar ya kan, hukum dagang di Indonesia itu gimana aturannya kayak mana, apa aja yang menjadi bagian dari hukum dagang. Itu tadi. Jadi intinya setiap mahasiswa, bukan mahasiswa aja dong bro, Iya, dalam dagang semua. ini, semua Semua kalangan lah. semua kalangan, bukan pedagang aja bro. Ingat nih, ini untuk semua masyarakat Indonesia. Biar ngerti. Hukum dagang ini bukan untuk satu kalangan aja, semua kalangan harus mengerti. Karena, kita sedikit mengulik nih bro. Ya. Dalam Islam aja, Nabi Muhammad dulu aja pekerjaannya apa bro? Berdagang. Iya. Nabi Muhammad berdagang bro. Jadi ya seiring berjalannya waktu memang kita perlu mempelajari hukum dagang ini. Ya, aturan-aturannya kayak mana kita cara berdagang kita yang betul. Ya, Itu kan oke. semua diatur. Tadi di Indonesia hukum dagang itu diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang atau yang disingkat KUHD. KUHD. Siap. Bagian dari hukum perdata juga. Itu dia. Oke, mungkin itu yang bisa kami bahas di sini. Cuman ini menurut saya secara langsung ilmu dari bro ini memang
masuk lah mungkin kalau kita cerna secara pelan-pelan ya bro ya. Ya, mudah-mudahan Ya. kita di sini ya saling belajar dan akhirnya mungkin dari sini kita sama-sama tahu tuh apa hukum dagang ya. Iya bro, paham. Jadi setidaknya pun kita tidak memahaminya, kita tahu apa Ya. fungsi hukum dagang ini. Ya. Kita harus tetap mengedepankan hukum kan bro. Ya. Oke. Paham. Mungkin itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya sebagai host, saya lupa memperkenalkan diri tadi nih ya. Yang penting jangan lupa subscribe channel kami bro. Hidupkan lonceng, komen, biar nggak ketinggalan konten-konten kami yang selanjutnya. Banyak tamu-tamu lain yang saya ingin undang, termasuk ini Pak Bobi Nasution ingin sekali saya undang nanti nih ya. Mungkin itu ya bro ya. Iya. Kita harus bermimpi setinggi langit bro. Jadi Iya. pun kita jatuh nanti kita jatuh di antara bintang-bintang. Oke bro. Oke bro, mungkin itu yang bikin saya tanya-tanya bro ya. Oke. Karena udah suasana gelap. Suasana udah mulai gelap nih bro. Saat ini kita wajib sholat maghrib bro. Kita ini anak UIN ya kan. Kita wajib sholat maghrib. Oke, see you next time.